Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dadani Amzaidan as moderator of Mini Podcast Masa Lampau 19. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau adalah Muhammad Nandi Suyardi. Beliau adalah teman saya dari KPI 3C dan anak pribumi dari Manusia dekat kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kepada Muhammad Nandi Suyardi, silakan memperkenalkan diri di hadapan publik. Anjay. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nandi Suyardi. Saya asli orang Bandung. Umur saya 19 tahun menuju 20. Bentar lagi. Can 20 nah. Belum. Bulan sabar sih? Bulan April nanti. Berarti tuaan orang itu. Ketimbang mana? Bisa jadi. Iya. 2001. Terus 2001 nanti. 2001. Gila. Fakta unik, saya sekolah belum pernah naik kendaraan. Itu saja. Jalan terus, beneran. Dari rumah ke sekolah tuh jalan terus, belum pernah naik kendaraan umum segala macem gitu. Dan deket sekolahnya Nan. Cibiru. Kampus ya bayangin, dekat rumah, enak banget ya, gila. Buat lanjut ke pembicaraan, sebelum orang ngomong lebih lanjut ke daerah yang lebih fundamental. Wow. Nah, orang kaku jadi motor serangan. Cero. Biasa namanya was orang. Oke, sebelum kita lanjut ke obrolan, Dadan bakal ngambil peraturan heula di podcast ieu. Peraturan pertama itu nggak ada, Nan. Jadi Nandi bebas mau ngomongin apapun asalkan Nandi punya responsibility di dalamnya, punya tanggung jawab. Yes, alright. Jadi yang kedua itu Nancy, bila ada yang melanggar kebebasan, balik lagi ke peraturan pertama. Jadi purely bebas, sebebas-bebasnya asalkan punya responsibility. Nandi tanggung jawab Nandi, dan tanggung jawab Dadan. Kalau berani mah tanpa edit, berani nggak? Bebas Ya? Bisanya. Oke, Nan. Nandi teh saha sih? Langsung lah tong bawa omongnya. Nandi teh saha? Nandi mendeskripsikan diri Nandi sebagai apa gitu, Nan? Sebagai apa ya? Orang apa ya? Gemar, namanya sebutnya teh gemar membantu gitu. Jadi susah mendeskripsikannya tuh. Jadi saya tuh gemar membantu orang lain ya. Kalau lebih bahasanya lebih bagusnya itu mengabdi lah. Jadi di mana saya berdiam diri, di situ saya akan mengabdi 100%. Tenaga, pikiran akan saya curahkan ke dalam situ. Apa sebutnya? Saya mendeskripsikan nih, dan jadi Nandi itu suka susah dan suka. Oke. Jadi gini, Nandi adalah orang yang suka berguna bagi lingkungan sekitar dan suka membantu orang lain serta suka mengabdi gitu. Eta bisa jadi. Ya Intinya social helper lah. Ngerti nggak? Social helper kan. Bagus bisa istilahnya. Intinya Nandi social helper, dan jarang-jarang loh Nan Dadan tanya, "Mana saha?" Urang mah raja bajak laut gitu. Wah, iya mah kakarak nih social helper. Kamari si Yusril Nan. Yes. Cita-citanya unik pisan. Urang yang berbagi ilmu dan karena segala aya nu di sekitar urang. Mun bisa mah ka pelosok-pelosok. Kan kakarak kan nempuh cita-cita sakitu Nan. Iya, bagus. Biasanya kan duit orientasinya, biasanya kan karir, biasanya kan nama, kepopuleran dan sebagainya. Ini mah malah membantu dan amal baik. Itu cita-cita yang luar biasa. Kalau Nandi mendeskripsikan diri Nandi sebagai social helper, iya Nan, mantakan 5 tahun ke depan Nandi mau ngapain gitu Nan? Membangun banyak, satu atau banyak nih? Sebutin semuanya kalau bisa. Pertama, memberangkatkan orang tua ke naik haji, minimal umroh. Kedua, membangun SMA saya sendiri, SMA waktu dulu ya. Merenovasi menjadi lebih baik lagi. Kedua, membuat sekretariat fokus
karena di fokus maaf ya, forum santai. forum komunikasi siswa yang forum waktu SMA, zaman SMA. Karena di fokus itu saya berkembangnya dari yang introvert menuju ekstrovert. Asalnya pendiam jadi aktif lah sebutnya itu. Terbuka. Terbuka. Jadi saya ingin memajukan, ingin memberikan sesuatu kepada lembaga tersebut. Lalu yang 4, membuat warung nasi gratis. Jadi saya kalau punya warung nasi di semua cabang, seluruh Indonesia, insya Allah. Pertama di Bandung gratis. Jadi maksud gratis itu jadi yang membutuhkan seperti tukang beca, tukang ojek, semua yang memang butuh datang. Tapi kalau yang mungkin ada orangnya memiliki rezeki yang cukup, yang banyak, tidak menutup kemungkinan kita membagikan makanan juga dan tidak menutup kemungkinan untuk menerima donasi gitu sih. Mantap. Pokoknya cita-cita tentang sosial 5 tahun ke depan ya, lingkupnya sosial sih. Jadi yang pertama mengabdi buat orang tua, yang kedua mengabdi buat sekolah yang pernah diinjak, yang ketiga mengabdi buat yang ketiga nanti sih, ketika membangun sekretariat forum buat mahasiswa. Bukan mahasiswa, siswa. Siswa. Yang ketiga mengabdi buat para siswa, yang keempat mengabdi buat masyarakat. Urang pernah nempo rumah makan anu gratis anu dibikin ku Nandi, sempat aya di Hitam Putih urang nempo. Jadi bina tamuna gitulah ngabuka warung nasi dari jam berapa sampai jam berapa gratis, siapapun itu boleh masuk. Dan alhamdulillah gitu kan, mulia pisan, terus dibukakan pisan rezekina si pembagi itu tuh kan. Sempat cerita pas ditanya kuda di Kebuzer, pas ditanya tuh ada kata-kata yang mau bikin dan wah ini keren banget. Ketika saya berbagi Pak katanya, justru hidup saya makin berkah. ID di Amerika anu ngajiin sosial eksperimen di mall. Kan rata-rata kan pasarnya mallnya kayak grocery gitu, kayak si Lotte-Mart. Lotte-Mart intinya. Jadi si pelanggan hiji ke pelanggan kedua kan antrinan di kasir teh. Si pelanggan hiji ngabere duit ke kasirna, bilang ini duit buat yang di belakang. Kan ngantrinya. Orang bayar ya. Selesai. Anu antrian kedua si Nandi ternyata. Orang ngabere duit ke kasir, biar ya kasih Nandi, tapi tong beja Nandi. Nah, pas eta teh rata-rata orang menerima sih nya. Dan berterima kasih. Yang paling unik itu ada cewek Chinese, dia di Amerika, dia ngeluarin kata-kata yang hebat banget, dikasih uang ini diberi ke orang lain. Pas ditanya kenapa alasnya dikasih, ketika saya memberi saya yakin saya gak bakal miskin. Justru memberi itu urusannya sama Gusti Allah yang lebih kuat kan, dibandingkan sama manusia. Artinya sadar nggak sadar nandinya berpegang pada powerful of give, apa sih namanya, pokoknya kekuatan berbagi lah. Kekuatan berbagi itu hubungannya sama Tuhan, dan itu keren banget. Nandi dari mana itu inspirasinya? Inspirasinya melihat situasi negara kita gitu, tingkat kemiskinannya banyak, tingkat kalau bisa dicek sendiri di Google, tingkat orang yang kelaparan itu banyak. Dan kalau Dadan tahu ya, pokoknya datanya itu banyak ya. Sebagian warga Indonesia itu ternyata banyak yang kelaparan. Jadi melihat keprihatinan seperti itu, timbul inisiatif, kenapa dibikinin warung nasi tapi gratis, tapi bukan sekedar warung nasi gratis, tapi nanti juga ada inovasi kerjasama, seperti saya pemilik modal, nyewa atau apa sih namanya tuh, beli
beli misalkan di sini ada warung nasi, di situ ada warung nasi. Saya beli 1 juta tah buat bagi-bagiin gitu ya. Nah, kalau belum ada bangunan, saya gitu aja punya uang, taruh di situ. Terus saya tempelin di wartegnya itu, warung nasi, warung Tegal, warung nasi Tegal gratis. Gitu. Jadi banyak sih simpel kalau buat warung nasi itu. Punya syarat punya uang. Gitu. Berarti mengajak orang lain berbagi tanpa disadari mereka berbagi. The power of sedekah. Mantap Nandi. Ini kan karakternya lo nan. Mana dek melakukan itu. Untung orang nyemput kan. Amun duit bakalnya apa baru dah kayak. Amun Nandi mendeskripsikan diri Nandi sebagai orang yang pengen berguna bagi lingkungan sekitar, memiliki cita-cita berguna dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar juga. Nah, amun cek Nandi ya, lingkungan sekitar di kelas ya. Kelas Asik tuh. jempol 2 tuh. Nah, itu asik. Asik pisan. Asiknya karena faktor naon? Asikna karena faktor banyak yang humoris sebenarnya mah. Banyak humoris yang kelakuan anak kelas itu ada sebagian dari luar dari ekspektasi. Jadi membuat nah kieu tapi tenan naon bagus resep gitu, jadi beragam unik gitu. Jadi di kelas teh bager cara ricing tukang baca unggul gitu baca buku ya. Jadi gak ngebosenin lah. Jadi keberagaman itu memang harus patut disyukuri karena itu salah satu sumber kesenangan juga sih. Keberagaman patut disyukuri karena keberagaman merupakan sumber kesenangan juga. Muhammad Ujang Nandi. Anjay. Nama Keren sih Nan. quote of the day gitu. Nah Nan, kita semua kan kena COVID-19 ya. Bukan positif artinya kena kesehatannya, kena dampak negatif yang diberikan oleh COVID-19 di seluruh aspek kehidupan. Amun cek nandinya, efek COVID-19 ke kehidupan Nandi lebih banyak positif atau lebih banyak negatifnya? Amun dadan nih nya. Amun dadan bisa dibilang ya mungkin lebih banyak negatif, cuman efek positifnya juga ada. Salah satunya bentuk podcast ini kan bentuk kebosanan dan antara rutinitas dan realita gak bisa digabungin karena COVID-19, makanya bikin podcast ini sebagai medianya. Nah, amun cek nandinya COVID-19 itu lebih banyak ngebere efek positif ke Nandi atau efek negatif ke Nandi? Positif sih sebenarnya mah, positif. Pertama memang sebelumnya kan COVID itu ketika pandemi datang kita diwajibkan kan diam di rumah, jangan kemana-mana. Kalau ada orang lain, saya terkekang di rumah, saya seperti penjara di rumah. Kalau menurut saya kan saya emang orangnya tiap hari diam di rumah gitu, jarang keluar makan kayak orang di SG status keluar makan jalan-jalan. Saya mah jarang sekali melun nongkrong teh jarang lah. Jarang tah. Jadi kalau di rumah ya biasa santai aja gitu, nyaman gitu. Kalau menurut saya mah, jadi dampak COVID bagi kehidupan saya, dampak negatifnya apa ya? Membuat pusing pertama karena tugas kuliah, karena harus beradaptasi konsep learning from house, learning from home, work from home. WFH, konsep WFH itu memang baru ada, jadi saya sendiri harus beradaptasi karena kuliah kan. Pertama prioritasnya kuliah, diwajibkan online. Menurut saya online itu membosankan. Bisa jadi ilmunya tuh gak 100% masuk gitu. Gak efektif, tapi kemadi gitu kan. Udah kudu jalan kan. Berarti asik karena ya emang udah keseharian Nadi diem diri di dalam rumah dan gak nongkrong, jadi menambah kenyamanan Nadi di dalam rumah. Satu di. Yang kedua, gak asik
karena proses perkuliahan jadi semakin tidak efektif. Yang tadinya efektif bertambah ketidak efektifannya gara-gara COVID-19. Yes. Faktor keadaan sih namanya. Nah, satu lagi. Nah, Ketika sebelum COVID kan kuliah di kampus biasa offline gitu. Jarang kebetulan kan saya ibu saya kan ngewarung. Jadi saya jarang kalau kuliah offline jarang jaga warung, tapi ketika COVID dimulai sering setiap hari diam di warung gitu. Membantu orang tua sih sebenarnya dampak positif dari COVID ini. Jadi lebih akrab dengan orang tua, komunikasi lebih terjalin erat gitu. Maksudnya COVID itu sebenarnya mempererat hubungan keluarga sebetulnya. Iya Kalau kita sadari. Orang bukan didengar sih ya. Orang ngedengar statementnya Husna pas ngomongin COVID-19. Dia bilang kalau ngomong soal negatif ya udah pasti ada, dan cuman kalau positif ya pasti ada juga. Karena kita nggak bisa nyalahin keadaan terus. Kita harus gerak maju biar kita nggak stuck di jalan dan biar keadaan berubah lah. Kenapa nggak ngambil positifnya aja? Karena kalau ngambil negatifnya pusing kan. Iya kan? Kalau ngeliat negatifnya terus pasti pusing. Jadi kalau keadaan seburuk apapun sebisa mungkin ya berpikirnya seperti ulama, yang ngambil hikmahnya aja udah. Soal kalau ngomongin COVID bro, berapa orang sih yang rugi? Banyak banget bro di kelas teh. Ada yang pengusaha, ada yang suka bikin event, ada yang suka ketemu teman terus bikin karya. Urang ogi anu bisa dibilang orang jarang ulin ya dirugikan. Soalnya kan rutinitas hilang bro. Kuliah terus futsal pas awal-awal kan terus ketemu baturan pada rada sieun COVID-19, terus banyak lah. Terus mana keluarga Dadan kan salah satu anggota kesehatan, anggota penjaga kesehatan, perawat, jadi rada disieunkeun biasanya ke masyarakat. Iya betul. Ya cuman kalau dilihat negatifnya terus ya gak bakal gerak. Iya, makanya bikin sesuatu yang baru lah. Ini salah satunya ya banyak lah, entah itu karya-karya kalian. Salah satunya podcast. Ya mungkin bisa jadi. Bagus. Lanjut Nan. Oke. Cek Nandi kelas asik. Terus sisi lain COVID-19 juga berimbas ke Nandi, tapi alhamdulillah Nandi bisa nyikapinnya sehingga bisa berpikir positif. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Nanya. Amun cek Nandi ya nya, cek Nandi purely. Sebutin 5 orang di kelas yang Nandi kagumin. Kaguman? 3 orang atau 5 orang lah, bebas lah. Kamu Dadan heula lah, kamu yang ngenahnya. Yes. Yang pertama Dadan masa Dili. Karena masih mau belajar walaupun dengan segala rintangan yang ada. Yes. Ninda, AWW ngarantau jauh demi belajar. AWW riskan loh Nan, ngarantau teh. AWW teh riskan kalau buat ngerantau. Bener sih. Beresiko banget. Soalnya lancik Dadan kan AWW. Orang tua teh mending khawatir gitu namun AWW ngekos ngerantau teh. Da sieun ya, si Nana naon. Yang ketiga si Husna, akademiknya rapih, konsisten, terus terbuka orangna. Yang keempat si sahanya. Yang keempat teh si Anjar lah ya. Desainnya bagus, karya-karyanya udah masuk ke hal-hal yang positif lah ya. Udah main jual beli dia desainnya. Terus mantap. Yang terakhir itu si gebog sih. Gebog juga bisa lah. Let's say gebog lah. Ya, karena ngelawaknya bagus gitu Nan, purely ngelawaknya. Bener sih, maksudnya purely lucu gitu Nan. Sejalan dengan karakteristiknya. Jadi ngelawak teh geus mau diri sorangan. Mikir jokes segala macam. Amun Nandi saha? Sahanya. Pertama meureun Husna. Kedua sahanya nu dikagumi. Dikaguminya sahanya. Kaiji Husna. Kedua sahanya si Jaki, si Jack. Tak gitu ge wah lu wasana mantep wah. Terus
tilu sahanya si Dandi, Heeh. 4 si Yusril, Heeh. 5 Sadi. Tah jangan Jangan desa. Mufti. Oh, iya. Tahu. Al Kiai, Al Ustad, Mufti. Expert. Expert itunya. Tapi Nan, ada deh pertanyaan aja nya. Tadi kan lembawan kagumi. Ima jawabnya jujur wae. Amun perlu ditutupi ya tutupi, amun perlu dibuka ya dibuka, yang penting jujur. Titik terendah hidup Nani itu pada saat kapan? Titik terendah. Misalkan dandan nih nya, misalkan. Tong orang lah. Misalkan kamarnya si Wisril. Unik banget Nan. Pun kakak nempos ya. Pas ditanya, "Man Wisril, titik terendahnya pas kapan?" Orang pasti bicarakan ke orang tua dan apapun masalahnya sih. Artinya kan dia takut banget tuh sama orang tua, keren banget. Di sisi lain ada lagi anak kelas yang titik terendahnya kenapa pasti terjadi pada saat kapan bro titik terendah? Jawabnya kia pas orang masalah cewek dan orang itu si ceweknya bawa kemah hayang nikahnya teh heula Oh si nya. ceweknya bung putus tuh. Yes, I see. Ngeri kan di umur segitu udah ngadepin realita cinta tuh udah wow. Berat itu mah. Orang oge masih mikirin karir udah males ya, mikir-mikirin kayak gitu. Lanjut, amun Nandi titik rendahnya pas kapan? Titik rendah pas hayang naon hayang amukan pas SMA sebenarnya. Kelas berapa? Kelas 2 kalau nggak salah. Gara-gara Sebuah acara, sebuahnya kegiatan sekolah sih sebenarnya. terus Suatu kegiatan sekolah yang seharusnya dijalankan bebarengan. malah Satu sekolah yang panitia kan OSIS. terus Yang harusnya dijalankan bebarengan, tapi nyatanya hanya berapa waktu itu saya 3 orang. Saya 3 orang itu juga maksudnya beberapa lah, pokoknya masih sedikit 3 orang paling itu paling ingat 4 lah. Acara itu memusingkan, lumayan besar acaranya. acara apa sih? 2 kelinci lain sponsornya. Wah bukan pensi, kalau ini seingat saya mah pensi pentasnya. Terus Pokoknya di situ seperti kemana gitu panitia yang lain gitu. Kamarana jadi orang teh saya teh kan ngeripu teh mikiran ini konsep sendiri harus sound system kayak gimana, mic harus di gimana, saya mikirnya ke detail saya pikirin. Jatuhnya ke overthinking ya dan ya segala dipikiran ini tidur pun kayak gak nyenyak, jadi bangun tidur mikirin itu gimana ini, saya harus gimana dulu, bahkan saya pokoknya waktu SMA itu mengabdi ke sekolah tuh memang wah total. Jadi kalau ada apa-apa Nandi tadi situ apa ya intinya ente gini lah, ente berharap kerja samanya bagus tapi yang kerja ente sendiri. iya gitu. Terus sisanya overthinking. Dan efek paling buruknya apa? Efek paling buruk yang kejadian tadi. nggak ada sih efek paling buruk. Paling capek sama kesal gitu. Iya gitu aja sih, makan hati sebenarnya. Oh, jadi kerja nang di sepenuh hati, efeknya dihianati gitu. Bagus pisan dan bagus. Gak enak sih kayak gitu. Bener. Oh, ngomong-ngomong organisasinya, Dadan Organisasi. OSIS teh cuma SMP doang. SMP. Sempet sih ditawaran jadi segala macamnya. Tapi emang masalah ketua ini aneh gitu. Di SMP nih pakai SMA selalu jadi kandidat. SMP teh 2 tahun ketua kelas. Aneh kesel pisan orang rada kesel. SMA nya selalu jadi kandidat. Ke kelas hiji untung we aya baturan anu punya aura ujung badan lebih gagahnya di orang. Jadi ketua kelas untung we. Tapi orang kercicing we nya. Siapa yang mau jadi ketua kelas? Dia. Padahal orang cicing we tanya naon.
Per kelas 2 ge sarua jadi kita jadi kandidat urang bung anak baru atuh anak baru jadi ketua kelas mah gelonya kelas 3 nya urang sih mana Mantap. aya konflik jeung wali kelasnya gitu Alah. orang rada rasa bersalah sih Heeh. aneh tapi gitu nya orang-orang teh macam-macam kayak motif orang oge kan jadi ketua teh motif sama sekali tapi baturan orang ikut organisasi mana motifna naon ame orang menang sertifikat ame orang menang relasi ame orang menang motivasi oh halus atuh dan asal niatan baiknya cuman amun cek urang nya motif paling baik ya tulus. Yes. Karena mun tulus mana berhubungan dengan Gusti Allah dan Gusti Allah yang megang segalanya. Iya, itu banget. Kan gak ya wae jalan manan. Pasti. Doa wae nu penting mah guys. Pasti itu mah pasti ya. Lanjut nya. Titik terendah nanti pada saat kerja sepenuh hati tapi dihianati, titik semangat baliknya pas kapan? Titik semangatnya pas Baliknya pas kapan? pas nanya. Titik semangat balik. Nah, ini sebenarnya Allah lagi, Allah terus, Allah lagi, bukan mah Allah. Jadi apapun pekerjaannya ya. Apapun yang kita lakukan, kalau kita berharap ke makhluk itu pasti ada kecewa. Kalau kita gak berharap apapun, ya santai aja, lapang dada teh. Jadi pertanyaan apa tadi Dan? Titik semangat balik. Titik semangat balik ada di ikhlas sebenarnya. Jadi setelah kerja sepenuh hati tapi dihianati, semangat baliknya pada saat ikhlas dengan niatan karena Allah. Jadi kalau apa ya? Kalau kita titik terendah berarti kita hati kita, diri kita ada secerca mengharapkan ke makhluk. Berarti kita belum ikhlas. Cara mengobatinya gimana? Ini penyakit apa sih? Apa sebutnya teh? Penyakit hati. Sebutnya down. Oh Dan iya. kita mau bangkit lagi. Caranya Stres, gimana? Kalau kita kerja, kita gak dihargai, udah capek-capek gak dihargai, udah aja gini aja, ikhlas aja karena Allah, kita dapat imbalan dari Allah, itu aja sih sebenarnya. Simpel sebenarnya. Saya walaupun gak menarik juga, ikhlas sebenarnya. Apapun, pokoknya saya mah gak ingin dihargai, pokoknya karena Allah ya pokoknya mah. Berarti titik baliknya pada saat mengingat Allah. Yes, itu aja sih sebenarnya. Mantap. Allah kita memberikan kesehatan juga udah cukup, alhamdulillah. Di KPI itu banyak banget orang-orang mulia tau. Sejana mah Dadan anu paling teu mulia. Wah, itu dah. Paling gak aneh. Itu dah. Oh gerak tanya cita-cita Dadan dik naon. Wah kalau sih mah cita-cita na parah sih. Tapi tong sebutkeun lah nya. Lanjut ya nya. Titik balik pada saat ya tadi titik semangat apa? Mantap Nandi. Cerita nepika Ikan. Titik teran. titik bangkit lah nya. Titik bangkit kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus naon deui tadi tanya. Orang-orang mulia di KPI 3C banyak kan. Selain orang. Oh, tadi cita-cita perlu disebutin tes. Oh, deui. Ya, ayeuna pertanyaan deui nan. So. Menurut Nandi ya. Berbagi teh lebih condong ke harta, lebih nikmat mananya? Lebih condong ke harta atau lebih condong ke kerja langsung? Menurut Nandi berbagi lebih nikmat di mana? Bagian mana? Condong ke harta atau langsung action? Ya kalau saya sendiri mah ke harta sih sebenarnya. Berbagi Ke harta, tapi kan butuh action juga. Berbagi kalau dengan harta tidak setiap saat kita kan tidak ada harta, tapi terkadang tenaga juga kan berbagi itu. Jadi lebih baik keduanya lah ya. Keduanya lebih enak, lebih upload keduanya. Berhasil. Tahun yang paling tikir gerak orangnya.
baiklah teman. Oke lanjut. Nanti ini overall pertanyaan udah banyak banget sih dari tadi. Ini juga udah 30 menitan ya. Tapi pertanyaan di pertanyaan yang Dadan beriin ke Nandi udah dijawab dengan ringkas kan. Gak ada yang perlu Dadan tanyain lagi gitu. Jadi udah jelas, udah enak, alhamdulillahirobbilalamin. Tapi ya kayaknya masih ada ngeganjel di pikiran Dadan. Ganjalnya. Orang Dadan hanya nanya Nandinya sih. Pikiran Dadan enggas, mana saha enggas, orang tua enggas. Kiwenan. Kasih pesan dan kesan buat anak-anak kelas. Pesan apa ya? Pesan mah paling juga teruslah melakukan hal yang baik, dan janganlah sedikit mengharapkan dari makhluk, walaupun jangan ulangi lagi ya. Teruslah semaksimal mungkin berbuat baik, dan janganlah berharap sedikit pun dari makhluk balasan. Itu intinya itu inti kebahagiaan diri sendiri ya. Buat motivasi untuk kalian. Pokoknya teruslah berbuat baik, tapi jangan sekali-kali kalian berharap kepada makhluk. Mantap. Jadi berbuat baiklah karena Allah Ta'ala. Udah, maksimalin. Insya Allah hati kalian lapang. Insya Allah tidak. Pasti dilapangkan. Kalau tidak berharap kepada makhluk, lapang weh. Lancar. Mantap. Iya Nan. Itu Nan. Orang-orang yang menginspirasi Nandi teh saha? Inspirasi. Sebutin 3 orang yang paling menginspirasi menurut Nandi. Yang pertama mah ayah lah, pasti lagi eta mah. Orang terdekatnya. Nya. Yang kedua? Keduanya pasti ayah, ibu. Ketiganya sahanya. Aya tos ninggal. Ya pasti pertama Nabi Muhammad. Pertama Nabi Muhammad, kedua ayah, dan ketiga ibu. Eta Nabi Muhammad, ayah, ibu gitu. Ada yang lain nggak? Misalkan tokoh-tokoh tertentu gitu. Selain Nabi udah pasti lah ya. Tokoh iya Syekh Ali Jaber. Tawadunya saya kagum. Tawadu iya, waro iya nih. Yes. Keren banget sih Syekh Ali Jaber. Kayaknya semua orang respect sama dia deh Nan. Iya. Iya kan? Iya. Gila keren banget. Aduh mana hitut tuh orang. Santai. Mantep banget. Santai dengan saya juga osok dan untuk kerayang. Jadi teman-teman semuanya buat yang belum tahu, orang tanya osok numpang ke Nandi buat ngerjain tugas, minjem laptopnya dan sebagainya. Orang suka berkali-kali datang ke Nandi buat numpang ngerjain tugas dan ngelakuin hal yang santai. Ya mungkin cari ketenangan ya Nan. Bisa jadi ya. Bisa. Kadang orang pernah ngerjain tugas seberapa menit, kalau banas hari deh dia. Dan ya mungkin enak aja sih ya. Tapi Nandi ini buat yang belum tahu teman-teman, hari Jumat ya Nan. Hari Jumat mau pindah ya. Hari Jumat. Nandi itu dapat beasiswa buat ikut pondok pesantren gitu Nan. Enggak sih, rumah binaan. Jadi kita masuk ke rumah, dibina gitu. Mantap. Oh iya. Setahun kalau pan di akhir ada ujian kompetensi bisa ditambah kalau lulus. Overall udah semua sih Nan pertanyaan. So I just wanna say thank you so much. Makasih banyak buat nanti udah mau diwawancarin sama Dadan walaupun podcastnya masih berantakan dan sebagainya. Santai. Tapi minta doanya Nan. Amin. Lebih fokus. Amin. Tapi sedikit cerita ya Nan. Di sisi lain tuh orang bersyukur bikin podcast iya karena dapat banyak banget hikmah dari teman-teman. Tapi di sisi lain juga orang kadang ngerasa bersalah karena orang lain yang diwawancarin sama Dadan cerita A sampai Z, Dadan A sampai C. Ngerti kan? Gitu. Orang lain cerita A sampai Z, ujung nepi ka ujung, Dadan mah A sampai B, A sampai C ke karakter etik. Iya. Orang ngakorek orang lain tapi diri orang embung dikorek. Ngerti kan? Soalnya naonnya Nan. Soalnya menurut Dadan orang lain lebih banyak yang pantas dipublikasiin. Orang baik tuh nggak boleh cuma dibaikin,
tapi dipublish dan dikasih hal yang lebih mantep biar dia bisa berbuat lebih baik lagi di masa yang akan mendatang. Iya. Orang yang punya potensi tuh gak boleh didiemin doang. Gue tahu lu bakal maju dengan potensi lu, tapi alangkah baiknya jika lo maju bersama, gue yakin lebih cepet kan. Karena teori relativitas waktu tuh ya makin lu tua makin mendekatkan diri kepada kematian kan. Pasti. Nah gue dadani aminnya hayang mau tapi dikenang. Soalnya orang nyawa seorang ansos kan ulin dia jeung nandi deh. Benar. Orang bung amun bisanya dikenang lain ku manusia hukum, ku malaikat. Jadi Viral di langit sebut nama. Orang hayang gitu sih. Terus yang kedua orang hayang senang dengan nempot podcast itu nya. Karena banyak banget orang yang mengalami kesialan selain dadan gitu kan. Yang kesialan sih cobaan lebih berat daripada dadan. Jadi lebih bersyukur aja kan. Di kelas tuh ada yang keluarganya ya gara-gara pandemic of COVID-19 sampai ekonominya terganggu dan keluarganya mengganti makanan pokok nasi jadi singkong. Di kelas tuh ada yang udah pernah uji coba bisnis rugi 5 juta di SMA pada saat SMA. Ya walaupun gitu kan 5 juta gede banget kan. Terus di kelas tuh ada yang gagal patah hati tapi rela nyeritain pengalaman patah hatinya biar bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Iya. Diselingkuhin sama cewek loh. Ngerinya kan. Ngeri itu. Nulain mah. Tapi nah di situ kan orang ngerasa bersalah kan. Iya. Kadang orang ngorek pengalaman orang lain yang buruk. Tapi orang gak bisa ngasih solusi yang pasti gitu kan. Semisal pada saat novel kan cerita masalah pengalaman patah hatinya. Orang tuh rada kasihan sih. Karena gak bisa ngasih solusi kan. Dan tuh ngasih solusi cuma ketepatan waktu doang. Dadan cuma bilang saran nih ya. Gue bersyukur Pak lu putus karena kalau putusnya pada saat udah menikah itu, kalau selingkuhnya ketahuan pada saat udah menikah itu lebih berat kan. Lebih berat pasti. Jadi mungkin Allah lebih sayang cuma ngasih cobaan dengan hal kayak gituan lah ya. Itu keren banget sih. Mantep sih Dan. Podcast itu ngebuka pikiran, ngebuka wawasan, Sudut pandang, membuka sudut pandang. Terus nandainya ngecegah pengangguran ke Dadan pribadi. Iya. Soalnya pas SMA kan kuliah kan jeda waktu libur berapa bulan sih? Sebulan lebih kan? Iya. Nganggur Dan. Anggur. Nepo film, nempo segala macam. Nggak bikin sesuatu yang produktif gitu ya. Semoga Ngejaga warung. juga warung. Buat yang belum tahu saya juga warungan. Buat yang belum tahu juga kenapa saya podcast senangnya bikin malam-malam, karena kalau siang saya juga warung. Kalau pagi, siang saya disuruh sama orang tua saya. Jadi ya punya kesibukan sendiri lah. Macam-macam anak kelas. Udah thank you so much buat Nandi udah mau diwawancarain. Pesan kata Nandi, lu kalau ngelakuin sesuatu pastiin ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan maksimalin, inget ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.